Shalom, damai di hati, shalom. Bersyukur kepada Tuhan sebab di sore hari ini kembali kita dihimpun, dipertemukan dalam satu persekutuan yang bersukacita dalam ibadah menyambut Natal Yesus Kristus. Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat. Dan kalau kita melihat mungkin ada kenangan di setahun yang lalu, ini tanggal 4 ya. 1 tahun sudah diteguhkan pelayan khusus di Gemim Immanuel Jakarta Barat. Jadi ini juga merupakan momen yang indah. Kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab nyandak dapat rasa. Ternyata tuh satu periode yang berjalan ini sudah orang solewati itu 1 tahun. Jadi itu periode kan ini so 5 tahun toh. Jadi itu 1 tahun so terlewati. Itu saya melihat di Facebook kenangan 1 tahun yang lalu tanggal 4 ya, tanggal 4 Desember diteguhkan para pelayan khusus di beberapa jemaat 1 kali di Matapel. Masih ingat yang pelayan-pelayan khusus atau lupa? Baru 2 tahun kemarin. Mudah-mudahan tidak lupa toh. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya juga sudah menyampaikan tadi bahwa ketika kita memasuki bulan Desember, bahkan sebelum bulan Desember, masih baru memulai bulan yang berakhiran Ber itu, September itu, so mulai di pikiran patorang, so ada di pikiran patorang, so terbayang-bayang itu perayaan Natal. Persiapan-persiapan mungkin sudah sejak di bulan September itu. Bukan nanti mau masuk bulan Desember, tetapi so mulai di bulan September kita mulai mempersiapkannya. Tentu persiapan-persiapannya yang kalau dalam khotbah tadi kita tidak bisa menyangkal. Persiapan-persiapan mungkin lebih dominan dari persiapan-persiapan lahiriah. Misalnya kalau di Manado sana, apalagi sebulan begini, sobo-bobo tuh kukis. Ada orang yang soba bakar-bakar kukis, ada pobobo tuh kukis. Tapi juga selain itu, sejak bulan September, saya ingat orang tua kami, papa kami almarhum, baru masuk tanggal 1 September dia so putar tuh lagu Natal. Baru tanggal 1. Jadi puaskah tuh Kang, dari September, Oktober, November, Desember sampai Januari. Pasang terus itu lagu-lagu Natal. Nah saudara-saudara, persiapan-persiapan seperti itu ada di tengah-tengah kita sebagai orang-orang Kristen. Apalagi di Manado sana. Ibu-ibu seperti juga dalam pengakuan dosa tadi. Kalau ibu-ibu lebih senang juga kalau di rumah mau pasang itu hordeng itu ya mungkin ada DP tema. Misalnya tema warna merah, seperti hari ini ada merah, ada hijau. Jadi ada temanya. Mungkin mau pasang tuh hordeng itu mungkin warna hijau, merah dan seterusnya. Kemudian selain itu pohon Natal. Sampai tuh pohon so jadi merah, so jadi putih, so jadi kuning mungkin dan seterusnya. Padahal DP warna katu musik katu hijau. Kan ada DP arti itu warna hijau ini hidup. Tapi so berubah, zaman so berubah di DP pohon deh so berubah. Jadi warna merah, jadi warna putih. Kemudian ibu-ibu, kalau di Manado sana terasa, orang mau bikin cookies apa? Orang mau sadia berapa toples?
Toh, berlomba-lomba. Dipajanglah di meja atau di lemari berapa macam kue. Setelah itu, semua dekat Natal. Semua dekat Natal berarti ya bukan juga cuma ibu-ibu, tapi juga ada bapak-bapak, apalagi orang tua punya anak-anak kecil. Semua persiapkan katuk dorang tuh. Mau kasih beli baju baru buat anak-anak, sepatu baru, tapi juga ibu-ibu nyandak kalah. Semua dipersiapkan. Itu yang saya maksudkan, kadang-kadang lebih dominan persiapan-persiapan lahiriah kita daripada tutorang pehati. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mudah-mudahan kita semua yang hadir saat ini, tentu pertama-tama kita mempersiapkan hati kita. Karena mempersiapkan hati kita jauh lebih penting daripada persiapan-persiapan lahiriah. Tapi jangan salah ya, jangan mau bilang oh ibu mau bilang begitu. Kenyataannya misalnya di rumah ada cookies, ada persiapan ini, persiapan itu. Nggak salah, ibu nggak mau bilang itu salah. Tetapi kita lebih kepada persiapan hati kita untuk menyambut Sang Immanuel itu. Sang Raja Damai. Apakah? Menjadi pertanyaan, apakah kita selalu mengundang Yesus itu yang adalah Raja, yang menjadi pemimpin, yang menjadi Raja atas hidup kita, berdiam di dalam palungan hati kita ataukah tidak? Kita merenungkannya. Dan kita melihat dalam pembacaan kita tadi dalam Yesaya 7 ayat 14, di sini mau dijelaskan sedikit latar belakang mengapa bagian ini ditulis, diangkat oleh penulis kitab Yesaya. Yang walaupun umat Tuhan, seperti yang saya jelaskan tadi juga dalam ibadah pagi, khususnya Raja Ahaz, yang hidupnya tidak taat, tidak setia, atau bukan menyembah kepada Tuhan Allah, tetapi menyembah pada berhala-berhala, menyembah Baal. Tapi Tuhan tetap mengasihi, menyayangi bangsa yang menjadi milik kepunyaannya, yaitu bangsa Yehuda, dan juga pemimpin-pemimpin, khususnya Raja Ahaz, supaya mereka mau mendengar apa kata Tuhan. Kalau Ahaz dia tidak mau lagi mendengar apa kata Tuhan, apa firman Tuhan. Dan kalau dalam ayatnya yang ke-14 tadi dari kitab Yesaya ini mengingatkan bahwa Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Tanda itu apa? Nantinya seorang perempuan muda akan mengandung, melahirkan anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Jadi di tengah-tengah bangsa Israel ini, khususnya dalam kehidupan bangsa Yehuda ini, suatu saat akan ada seorang pemimpin yang baru, yang nantinya akan tergenapi di dalam diri Yesus Kristus, yaitulah Sang Raja Damai. Immanuel, Allah beserta kita, Allah menyertai kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan suatu inisiatif Allah. Yang di awal kalau pembacaan kita ini, Tuhan mau suruh minta tanda. Tapi dia tidak mau, Raja Ahaz ini tidak mau. Nah kalau kita saat ini, kita tidak perlu lagi tanda-tanda yang
seperti mujizat ataupun tanda-tanda yang spektakuler. Tanda-tanda yang besar itu seperti Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia. Itulah tanda yang sesungguhnya. Yesus yang sudah datang ke dalam dunia. Nah, siapa? Siapa yang mau kasih selamat buat orang? Ya, Anda ada. Karena orang semua orang berdosa. Ya, tidak ada di antara kita yang bisa menyelamatkan kita. Karena orang berdosa. Nah, datanglah Tuhan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Dia menjadi manusia seperti kita. Mengapa dia harus menjadi manusia? Mengapa dia harus datang ke dalam dunia? Karena dosa saya dan saudara-saudara. Maka Allah dengan inisiatifnya datang ke dalam dunia menjadi manusia, lahir di tempat yang sangat hina. Memang dari awal manusia menolak kehadiran Tuhan. Tidak ada tempat bagi Tuhan. Mau cari penginapan, kalau orang mau baca ya di kitab Injil Lukas, tidak ada tempat bagimu. Nah, itulah manusia kadang-kadang seperti itu. Seperti Raja Ahas menolak ketika Tuhan berbicara kepadanya. Namun kita bersyukur, kita ini manusia yang berdosa, dikasihani oleh Allah melalui Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, menebus dan menyelamatkan saya dan saudara-saudara, dan yang akan membebaskan kita sebagai umatnya dari berbagai ketakutan, kecemasan, kekhawatiran seperti khotbah kami tadi. Kalau bangsa Yehuda, kalau dalam bacaan ini, Raja Ahas ada dalam ketakutan, ada dalam kekhawatiran karena ancaman dari bangsa-bangsa yang lain. Mungkin juga kita seperti itu. Tapi kita selalu mengimani bahwa sekali lagi Yesus yang adalah Sang Immanuel yang sudah datang ke dalam dunia ada bersama-sama dengan kita, ada di dekat kita. Yang akan terus membebaskan kita dari kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Kuasa-kuasa yang selalu mengganggu kita. Kuasa-kuasa yang kadang-kadang melemahkan iman kita. Kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Firman Tuhan datang kepada kita, menjumpai kita, berbicara kepada kita, mengingatkan kepada kita, menegur kita bahwa ketika kita mau mendengar, ketika kita mau membuka hati kita untuk Tuhan berbicara kepada kita, maka ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Tapi sebaliknya, ketika kita mengeraskan hati, tidak mau mendengar suara Tuhan, tidak mau mengindahkan firman Tuhan, maka hukumannya tentu Dia nyatakan bagi kita. Kita akan menerima akibatnya, konsekuensinya dari kedegilan hati kita, kekerasan hati kita. Tapi tidak selamanya Tuhan pada penghukumannya. Karena Allah kita adalah Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Dialah yang terus menasihati kita, mengingatkan kita, menghibur kita, menyemangati kita, menguatkan kita di saat kita lemah,
menghibur kita di saat kita dalam duka, dalam keadaan khawatir ataupun cemas, ada Tuhan. Selalu saya katakan, biar orangnya tidak jalia secara fisik Tuhan itu seperti apa. Tetapi dengan mata iman kita, kita melihat bahwa Tuhan itu ada. Kita yakin bahwa Tuhan itu menyertai kita. Dialah Immanuel. Dan inilah makna, inilah arti Natal bagi kita. Mungkin sekarang ini di antara kita, seperti yang dikatakan tadi, secara pribadi, khawatir tentang mungkin kesehatan kita, khawatir tentang anak-anak cucu kita, masa depan mereka, khawatir tentang studi kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, rencana-rencana kita ke depan. Apakah Tuhan akan mengabulkan, mendengarkan apa yang menjadi kerinduan kita ataukah tidak? Orang dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa dialah Sang Immanuel yang menyertai, yang beserta dengan kita. Janji Tuhan terkandung di dalam satu kata, Immanuel, Allah beserta kita. Cuma satu kata Immanuel, tetapi di dalamnya terkandung suatu makna yang besar sekali, yaitu Dia menyertai kita. Dia beserta kita, beserta saya dan saudara-saudara dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Selamat menyambut Natal Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.